Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di channel Emma Rosina Dewi. Kali ini saya akan menampilkan bahas soal persiapan untuk UTBK SBMPTN tahun 2022. Dan materi yang akan kita bahas, ini saya kompilasi dari soal-soal UTBK sebelumnya mengenai materi persamaan kuadrat. Soal yang pertama, fungsi Y sama dengan setengah X kuadrat dikurang X dikurangi A memenuhi persamaan Y aksen dikali Y aksen dikurangi Y sama dengan 0. Agar persamaan ini mempunyai tepat satu akaril, maka berapakah nilai konstanta A? Bagaimana caranya? Kita lihat. Yang pertama, kita harus mencari terlebih dahulu Y aksen atau turunan pertama dari fungsi Y. Jika Y-nya setengah X kuadrat dikurang X dikurangi A, maka Y aksen itu adalah, ini kita kalikan jadi X dikurangi 1 ya, jadi turunan dari aksennya adalah ini. Selanjutnya, yang diketahui lagi pada soal adalah Y aksen dikali Y aksen dikurangi Y sama dengan 0. Nah, ini ekivalen dengan kita ganti Y aksennya dengan X kurang 1. Sehingga diperoleh X kurang 1 kali, ini juga sama, X kurang 1 dikurangi Y. Y-nya tinggal kita ganti dengan yang ini. Jangan lupa kasih tanda kurung ya, sama dengan 0. Lalu kita kalikan nih yang ini, X kali X, X kuadrat, X kali negatif 1, negatif X, dikurangi 1 kali X juga negatif X. Jadi kalau dijumlah, jadi negatif 2X. Negatif 1 kali negatif 1, 1. Ini kita semuanya kalikan dengan negatif 1, maka diperoleh negatif setengah X kuadrat. Ini jadi positif, ini pun positif. Langkah berikutnya tentu saja kita sederhanakan yang sejenis ya. X kuadrat dikurangi setengah X kuadrat menjadi setengah X kuadrat, kemudian negatif 2X tambah X menjadi negatif X, dan 1 ditambah A sama dengan 0. Nah, teman-teman, di sini kita akan mengetahui bahwa A atau koefisien X kuadratnya adalah setengah, kemudian B atau koefisien dari X-nya adalah negatif 1, dan konstantanya atau C sama dengan 1 ditambah A. Apa fungsinya kita mencari A, B, C ini? Karena di soal diminta menentukan nilai A agar persamaan mempunyai tepat satu akaril. Teman-teman, ini hubungannya dengan apa? Kalau jenis akar itu dengan diskriminan ya. Nah, diskriminannya harus sama dengan 0 apabila akar dari persamaan kuadrat ini adalah tepat satu akaril ya, atau akarnya kembar. Tinggal kita masukkan. Ingat, rumus diskriminan adalah B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0 kan? Lalu tinggal substitusi saja, B-nya negatif 1, A-nya setengah, C-nya 1 tambah A. Lalu kita hitung ya, negatif 1 kuadrat, hasilnya adalah 1, negatif 4 kali setengah adalah negatif 2, kita kalikan dengan 1 tambah A. Ya, kita kalikan dengan yang di dalam kurung nih, ini tulis lagi, negatif 2 kali 1 negatif 2, negatif 2 kali A negatif 2A sama dengan 0. Kita hitung dulu, yang 1 dikurangi 2 itu adalah negatif 1, dikurangi 2A sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan saja negatif 2A-nya supaya positif ke kanan, maka diperoleh negatif 1 sama dengan 2A. Jika yang ditanyakan A, maka kedua ruas tinggal kita bagi 2. Hasilnya A sama dengan negatif setengah. Adakah jawabannya teman-teman? Ada, yang B ya. Oke, mudah nggak? Mudah ya. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Ini masih kompilasi soal UTBK tahun-tahun sebelumnya untuk materi persamaan kuadrat. Soalnya silakan disimak. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X tambah K sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Jika X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat sama dengan negatif 32, maka berapakah nilai K? Wah, kalau soal yang seperti ini, adik-adik harus menguasai dulu konsep rumus jumlah dan rumus
hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kalau lupa lagi, boleh klik yang linknya sudah saya sisipkan di pojok kanan atas video ini. Baik, teman-teman, kita tinggal cari solusinya. Yang pertama, kita tulis yang diketahui ya, yaitu persamaan kuadratnya. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai A, B, C, dan diskriminan juga nih. Kenapa sih diskriminan kita butuhkan juga di sini? Karena nanti ada hubungannya dengan selisih akar. Oke, teman-teman, lihat persamaan kuadratnya yang ini, kemudian nilai A, B, C-nya bisa kita tuliskan di sebelah kanan ya. A, koefisien X kuadratnya 1, B, koefisien X-nya adalah 4, dan konstanta atau C-nya adalah K. Maka kita bisa menghitung diskriminan dengan rumus B kuadrat dikurangi 4C sama dengan, substitusi saja nilai A, B, C-nya. B kuadrat, 4 kuadrat berarti ya, 4 kali A-nya 1, C-nya K. Maka diperoleh 4 kuadrat sama dengan 16. Negatif 4 kali 1, K negatif 4. Nah, ini adalah diskriminannya ya teman-teman. Selanjutnya, tentu saja kita harus mencari rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat ini, yaitu X1 tambah X2 ya, karena X1 dan X2 merupakan akar-akarnya. Nah, berdasarkan konsep rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat, X1 tambah X2 itu adalah negatif B dibagi A. Tadi B-nya 4, tinggal kita masukkan A-nya 1, maka diperoleh negatif 4 per 1 atau negatif 4. Jangan lupa kita juga harus cari rumus kali. Hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat ini adalah X1 kali X2 dengan rumus C dibagi A. C-nya tinggal masukkan K, A-nya 1. Jadi X1 kali X2-nya adalah K. Nah, kita butuh selisih akar. Kenapa? Karena di sini ada yang diketahui bahwa X1 kuadrat dikurang X2 kuadratnya sama dengan negatif 32. Kalau masih bingung, akan saya jelaskan nanti setelah kita hitung selisih akarnya. Untuk X1 dikurangi X2 itu sama dengan plus minus akar diskriminan dibagi A. Nah, jadi diskriminan kita cari itu kepentingannya karena kita akan menghitung selisih akar ya. Kita masukkan plus minus akar 16 min 4K dibagi A-nya 1. Hasilnya adalah plus minus akar 16 dikurang 4K. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita baru masuk ke sini nih. X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat sama dengan negatif 32. Teman-teman tahu nggak rumus selisih dua bilangan kuadrat di mana X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat itu bisa kita tulis sebagai X1 tambah X2 dikali X1 kurang X2 sama dengan negatif 32. Nah, makanya tadi kenapa kita cari selisih akar, karena nanti yang selisih kuadrat ini membutuhkan jumlah akar dan selisih akar ya. Tinggal kita masukkan, tadi jumlah akarnya kan negatif 4. Sedangkan selisih akarnya yang ini, kita masukkan. Nah, diperoleh negatif 4 dikali plus minus akar 16 kurang 4K sama dengan negatif 32. Tinggal kita sederhanakan dulu, kita bagi dengan negatif 4 ya, semua ruasnya, maka diperoleh plus minus akar ini sama dengan, ini dibagi negatif 4 kan positif ya, negatif bagi negatif positif, yaitu positif 8. Selanjutnya, karena yang akan kita cari adalah nilai K, sedangkan K berada di dalam akar, maka supaya K-nya keluar dari akar harus kita kuadratkan kedua ruas. Diperoleh kuadrat dari ruas kiri itu menghilangkan akarnya, maka diperoleh 16 dikurang 4K. Sedangkan di ruas kanan 8 kuadrat menjadi 64. Setelah itu tinggal kita kelompokkan yang konstanta dengan konstanta yang mengandung variabel K sendiri ya. Jadi di sini saya memindahkan negatif 4K dari ruas kiri ke kanan supaya positif. Kemudian 64-nya satu kelompokkan dengan 16, kita pindah ruas jadi negatif 64. Tinggal dihitung yang ruas kiri hasilnya negatif 48. Kemudian yang kanan kita tulis lagi, maka diperoleh K-nya adalah negatif 12 ya. Jadi negatif 48 tinggal kita bagi dengan 4. Inilah solusinya. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Next ke soal ketiga. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan 6X kuadrat kurang 3X kurang 3 sama dengan 0,
Maka persamaan dengan akar-akar 1 per X1 tambah 1 dan 1 per X2 tambah 1 dapat difaktorkan menjadi yang mana nih di pilihan jawaban dari A sampai E? Oke, kita tulis yang diketahui ya. Oke, yang diketahuinya adalah 6x kuadrat kurang 3x kurang 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tuliskan nilai A, B, C. A, koefisien x kuadrat 6, B-nya negatif 3, C-nya juga negatif 3. Kemudian ini wajib dicari nih karena di sini hubungannya sama konsep jumlah akar dan hasil kali akar ya. Oke, kita hitung jumlah akar dari persamaan kuadrat yang ini. Maka negatif B per A-nya adalah negatif 3 dibagi 6. Hasilnya jadi positif ya, positif setengah. Kemudian hasil kalinya adalah C per A. C-nya negatif 3 per 6, jadi negatif setengah. Kenapa sih kita mencari ini? Karena pada soal terdapat ini ya, 1 per X1 tambah 1 dan 1 per X2 tambah 1. Jadi nanti ini akan kita cari hasil penjumlahan dan hasil kalinya. Di mana nanti mereka akan membutuhkan hasil jumlah X1 sama X2-nya sama hasil kalinya. Makanya kita wajib menghitung ini duluan. Nah, teman-teman, kita hitung jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat yang akan kita buat ya, yaitu 1 per X1 tambah 1, kita tambahkan dengan 1 per X2 tambah 1. Ini tinggal ditambah biasa, dapatnya ini, kemudian 1 tambah 1 jadinya 2. Nah, inilah kenapa kita mencari X1 tambah X2 dan X1 ke X2, karena dari 1 per X1 tambah 1 per X2 ini, kalau kita sederhanakan menjadi, tinggal kalikan aja ya penyebutnya, X1 ke X2, kemudian bilangnya adalah X1 tambah X2. Ini operasi pecahan biasa ya. Kalau ada yang bingung, oke, saya tambahkan penjelasan sedikit. Ini kita kalikan, X1 kali X2, kita bagi X1 hasilnya X2. Saya taruh di sebelah sini. Kemudian mungkin ada yang bertanya kenapa nggak ditaruh di sini. Sama aja karena penjumlahan itu berlaku sifat komutatif ya. 2 tambah 3 sama aja dengan 3 tambah 2. Nah, kemudian X1 kali X2 dibagi X2 hasilnya X1. X1 kali 1 X1. Oke. Nah, kemudian sekarang tinggal masukkan 1 per 2 ini dari hasil jumlah X1 sama X2, kemudian hasil kalinya adalah negatif setengah. Jangan lupa ditambah 2 ya, karena di sini tambah 2. Nah, setengah dibagi negatif setengah hasilnya negatif 1 dong. Negatif 1 kalau ditambah 2 hasilnya 1. Oke, apakah ini sudah beres? Belum. Ini baru jumlah akar, hasil kali akarnya belum. Kita kalikan saja. Ini kali ini, yang ini kali ini kali ini, 1 kali satunya 1. Oke, masukkan lagi 1 per X1 kali X2-nya kan min setengah. Jadi 1 per min setengah. Kemudian tadi ini sudah kita hitung ya. 1 per X1 tambah 1 per X2. Nah, yang ini kan hasilnya adalah negatif 1. Tinggal masukkan lagi di sini. Jadi nggak perlu hitung lagi. Ditambah 1. Baik, hasilnya menjadi negatif 2. Dari mana? Ini kan kita jungkir balik, jadi negatif 2, yang ini saling menghabiskan. Nah, teman-teman juga harus ingat bahwa persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa dan beta misalnya ya, saya misalkan itu supaya nggak ketukar dengan X1, X2 yang ini. Maka dinyatakan dengan X kuadrat dikurangi jumlah akar dikali X ditambah hasil kali akar sama dengan 0. Berarti tadi jumlah akarnya kan yang ini, 1. Tinggal kita ganti aja. Nah, ini X kuadrat dikurangi, nah ini 1, X ya, ditambah hasil kali. Hasil kalinya negatif 2, berarti dikurang 2, sama dengan 0. Yang ditanyakan pemfaktorannya ya sudah tinggal kita faktorkan ya. X kuadrat kurang X kurang 2 itu adalah X kurang 2 dikali X tambah 1. Yang mana teman-teman jawabannya? Yang oke. Nomor 4 ya, kita lihat diketahui alfa dan beta adalah akar-akar persamaan ini. Nah, pertanyaannya adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa per beta dan beta per alfa. Kita tulis yang diketahui yaitu persamaan kuadratnya, kemudian tentukan nilai A, B, C. A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 4. Kemudian
kita hitung, wajib nih menghitung hasil jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Alfa tambah beta itu adalah negatif B per A. Masukkan B-nya negatif 2. Bagi 1 sama dengan 2 ya, karena ini negatif kali negatif. Selanjutnya hasil kali dong. Hasil kalinya adalah C per A. C-nya negatif 4 dibagi 1, hasilnya negatif 4. Nah, kalau sudah, barulah kita hitung jumlah akar-akar dari ini ya. Tadi kan akar-akarnya alfa per beta sama beta per alfa. Kita jumlah ini untuk menemukan persamaan kuadrat barunya. Kita samakan penyebutnya alfa beta, lalu operasi pecahan seperti biasa. Alfa beta dibagi beta, alfa kalikan alfa, alfa kuadrat. Alfa kali beta bagi alfa, beta. Beta kali beta, beta kuadrat. Ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya kita harus mencari tahu dulu ya, alfa kuadrat tambah beta kuadrat itu berapa sih? Kenapa? Supaya nilai ini bisa kita ketahui. Kalau alfa dikali betanya kan sudah ada, tapi nilai pembilang ini yang belum ada. Maka kita harus cari. Alfa kuadrat tambah beta kuadrat itu adalah alfa tambah beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta. Alfa tambah beta ada, alfa kali beta ada. Tinggal kita masukin aja teman-teman, ini diganti 2. 2 kuadrat kurangi 2 kali yang ini negatif 4. Tinggal dihitung hasilnya 4 ditambah 8 sama dengan 12. Oke, sehingga nih tinggal kita substitusi saja nilai alfa kuadrat tambah beta kuadrat ke sini ya. Jadi diganti 12, kemudian alfa kali betanya negatif 4. 12 dibagi negatif 4 adalah negatif 3. Oke, jumlah akar-akarnya ketemu nih, negatif 3. Sekarang hasil kali akarnya. Hasil kali akar tinggal dikalikan saja. Wah, ini kan saling menghabiskan. Dapat nilainya berapa? 1. Alfa bagi alfa 1, beta bagi beta 1. Saya ingatkan lagi, persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa dan beta itu kan tadi x kuadrat dikurangi jumlah akar-akar dikali x ditambah hasil kali akar-akar. Sehingga kalau jumlahnya negatif 3, ya, jumlah akar-akarnya, jadi tinggal kita masukkan x kuadrat dikurangi negatif 3x ditambah hasil kalinya adalah 1. Oke, dengan kata lain ini ekivalen dengan x kuadrat ditambah 3x tambah 1. Yang mana teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah yang yang B ya. Soal terakhir nih teman-teman di video ini. Soalnya adalah jika A dan B dengan A lebih dari 0 adalah akar-akar suatu persamaan kuadrat dan A log B-nya 2, maka persamaan kuadrat tersebut itu bagaimana ya? Oke, kita tulis yang diketahui. Ketahui A log B-nya kan sama dengan 2. Ini ekivalen dengan apa sih? Nah, A log B sama dengan 2 itu kan artinya A kuadrat sama dengan B ya. Nah, ingat materi bilangan berpangkat dan logaritma. Kemudian, jika akar-akar persamaan kuadrat itu adalah A dan B ya di sini ya, maka kita harus mencari terlebih dahulu jumlah akar-akar yaitu A tambah B berarti. Nah, A-nya kita tulis lagi, tadi B-nya kan A kuadrat ya, sudah kita ganti dengan A kuadrat. Kemudian hasil kalinya nih, hasil kali akar-akar yang berarti A kali B. A-nya kita tulis lagi, B-nya diganti dengan A kuadrat, maka diperoleh A pangkat 3. Nah, sehingga diperoleh persamaan kuadrat, sama ya seperti dua soal sebelumnya, untuk menentukan persamaan kuadrat itu kan X kuadrat dikurangi jumlahan akar-akar dikalikan X ditambah hasil kalinya. Sama dengan 0. Tinggal masukkan saja X kuadrat dikurangi hasil jumlah yang ini, kita tulis. Nah, ini berlaku sifat komutatif ya, jadi boleh saya tulis A kuadrat lebih dahulu. Kenapa? Karena kita menyesuaikan dengan pilihan jawaban pada soal. Dikalikan X ditambah hasil kalinya. Hasil kalinya adalah A pangkat 3 sama dengan 0. Oke, ketemu nih teman-teman hasilnya. Berarti kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, E, yang mana sih yang benar? Yang benar adalah yang A. Oke teman-teman, itu saja sharing 5 baso atau bahas soal UTBK kita pada pertemuan kali ini. Nantikan video-video yang lainnya di channel Emma Rosina Dewi. Mudah-mudahan
Di UTBK tahun 2022 ini, kalian bisa lulus dan diterima di program studi impian perguruan tinggi negeri favorit teman-teman semua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.